Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamilah dengan NIM 119206073. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai refleks pada tendon manusia. Praktikum ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021 dengan tujuan praktikum yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf atau neuron dan sel glia yang masing-masing memiliki fungsi untuk menyampaikan sinyal dari sel satu ke sel lainnya dan untuk melindungi, mendukung, merawat, serta mempertahankan homeostatis cairan di sekeliling neuron. Manusia membutuhkan kerja yang kompleks dari seluruh organ tubuh agar bisa melakukan gerak, seperti peran dari kerangka, otot, sendi, dan stimulus dari otak. Hampir seluruh aktivitas kita itu membutuhkan gerakan. Tanpa bisa bergerak, manusia akan sangat ketergantungan dengan orang lain. Gerak pada manusia ialah gerak yang terdapat pada bagian-bagian tertentu yang digerakkan oleh otot, dan rangka tubuh juga dibantu oleh energi. Gerak tubuh dipengaruhi oleh sendi yang mampu bergerak ke depan, ke belakang, berputar, dan menggenggam. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori, dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah otak. Kemudian hasil olahan oleh otak itu berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor, sedangkan gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari senter, palu, tutup pena, dan kursi. Kemudian bahan-bahannya yaitu mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak kaki praktikan sendiri, dan telapak tangan praktikan sendiri. Langkah kerja pertama yaitu refleks pada pupil. Cara kerjanya yaitu tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Kemudian kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari atau senter. Kemudian yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Kemudian yang keempat, refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Kemudian yang kelima, refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Kemudian yang keenam, refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella atau legumen, lalu ulangi 1 kali lagi. Selanjutnya yang ketujuh, refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki, perhatikan refleks pada jari-jari kaki. Dan yang terakhir yaitu refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi pada waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Untuk hasil refleks pada pupil yaitu pupil membesar dan kelopak mata mengedip. Hal ini disebabkan karena pada saat mata dibuka setelah ditutup selama 1-2 menit, cahaya menjadi meredup dan mata berusaha menangkap cahaya sebanyak-banyaknya. Serat saraf simpatis merangsang otot polos radial atau muskulus dilatator pupil untuk berkontraksi dan memperbesar ukuran pupil atau dilatasi. Respon-respon ini bersifat refleks visceral. Kemudian hasil refleks pupil dengan tiba-tiba, pupil menjadi mengecil dan mata menjadi menyipit. Nah,
Ini karena pupil adalah memiliki fungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Fungsi anak mata atau pupil sama dengan fungsi diafragma pada alat kamera. Sifatnya, jika cahaya terlalu banyak, pupil akan mengecil, tetapi apabila cahaya terlalu sedikit, pupil akan membesar. Karena jika pencahayaan terlalu besar ataupun lebih kecil, pupil mata harus berusaha menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata. Akibatnya, mata harus memicing silau atau berkontraksi secara berlebihan. Karena jika pencahayaan lebih besar atau lebih kecil, pupil mata harus berusaha menyesuaikan cahaya yang dapat diterima oleh mata. Kemudian hasil refleks akomodasi pandang. Pupil menjadi membesar ketika benda berada dengan jarak jauh, sedangkan pupil mengecil ketika benda berada dengan jarak dekat. Nah, saat mata melihat benda dalam jarak dekat, maka mata akan dipaksakan untuk melakukan proses akomodasi dan konvergensi. Akomodasi ini adalah fase saat mata mengatur kefokusannya untuk melihat benda dari jarak tertentu, sehingga benda tersebut terlihat jelas. Akomodasi juga merupakan suatu mekanisme di mana mata dapat merubah kekuatan refraksi dengan cara merubah bentuk lensa sehingga objek pada jarak yang dikehendaki dapat difokuskan di retina. Untuk memfokuskan bayangan tepat pada retina, mata melakukan sebuah mekanisme akomodasi di mana mata dapat mengubah kekuatan refraksi dengan cara merubah bentuk dari lensa sehingga bayangan benda pada jarak yang dikehendaki dapat difokuskan di retina. Selanjutnya yaitu refleks menelan. Lebih mudah untuk menelan air minum daripada air liur. Hal ini disebabkan karena perbedaan antara menelan air liur dengan menelan air minum berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi air liur diatur oleh saraf autonom, tepatnya itu saraf simpatik, sedangkan menelan air minum lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom tetapi merupakan gerakan sadar. Dan juga kekentalan air liur yang lebih pekat daripada air minum sehingga lebih memudahkan untuk menelan air minum daripada air liur. Selanjutnya, hasil refleks telapak tangan. Telapak tangan refleks menghindari palu ketika dijatuhkan. Hal ini terjadi karena adanya mekanisme gerak refleks yang berawal dari adanya rangsangan. Lalu rangsangan tersebut dihantarkan ke dalam neuron sensorik, setelah itu ke sumsum tulang belakang, ke neuron motorik, seterusnya ke efektor dan menghasilkan tanggapan dalam bentuk gerak. Gerak refleks menghindar terhadap palu yang dijatuhkan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Kemudian refleks patella. Hasilnya yaitu patella bergoyang. Refleks patella atau tempurung lutut adalah refleks sistem saraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella sehingga kaki akan terlihat seperti menendang. Refleks patella ini merupakan refleks tendon dalam dan juga merupakan refleks monosinaptik karena hanya satu sinap yang menyeberang untuk melengkapi sirkuit yang memicu refleks, yaitu ketika area di bawah tempurung lutut dipukul dengan palu refleks otot paha depan di paha berkontraksi dan menyebabkan kaki menendang keluar. Menurut Hutomo dan kawan-kawan, refleks patella ini merupakan refleks sumsum tulang belakang. Otot tidak terlibat langsung. Otot mungkin akan menjadi sadar bahwa refleks telah terjadi, tetapi itu melibatkan bagian neuron lain yang membawa impuls otak. Selanjutnya yaitu refleks telapak kaki. Hasilnya yaitu jari kaki terlihat bergerak. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan kerja saraf parasimpatis. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang memanjang dari sumsum lanjutan. Pada umumnya, saraf parasimpatis berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Sistem parasimpatis biasanya menyebabkan respon setempat yang lebih spesifik. Terakhir yaitu refleks bersin. Hasilnya yaitu kelopak mata menutup, bahu menaik, dan leher memendek.
Refleks bersin atau sneezing adalah suatu respon mekanisme pertahanan saluran pernapasan atas. Refleks bersin bersifat fisiologis dikarenakan respon negatif terhadap benda asing. Respon bersin menimbulkan peningkatan tekanan intrapulmonal, melibatkan beberapa otot pernapasan sehingga mengalami peningkatan tekanan intratorakal. Peningkatan tekanan intraabdominal terjadi oleh adanya elevasi otot diafragma yang merupakan komplikasi dari peningkatan tekanan intratorakal. Hubungan yang diperantarai otot diafragma antara torak dan abdominal mempengaruhi fungsi fisiologis pada kedua kompartemen tersebut. Bersin juga menstimulus batang otot dari esofagus ke sphincter sehingga menyebabkan kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut juga mengendalikan gerakan kelopak mata sehingga kelopak mata akan menutup dengan sendirinya. Nah, berdasarkan hasil praktikum refleks pada tendon manusia yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh dan terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Mekanisme gerak refleks berawal dari adanya rangsangan, lalu rangsangan tersebut dihantarkan ke dalam neuron sensorik, setelah itu ke sumsum tulang belakang, ke neuron motorik, seterusnya ke efektor dan menghasilkan tanggapan dalam bentuk gerak. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.